Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Silahkan Ahmad Rafi'i pimpin teman-teman yang untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Kalian hari ini sehat? Sehat ya? Sudah semangat ya? Semangat, harus semangat. Kalau gitu saya bangkitkan semangatnya kembali ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, hari ini pembelajaran kita adalah mengenai sistem pengapian ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, saya absen dulu ya. Nanti yang hadir angkat tangan aja nggak apa-apa. Naufal Jaki, Ahmad Rafi'i, Nur Sujarwo, Amiruddin, Dandung Lanang, dan yang terakhir adalah Hendrawan. Oke, terima kasih sudah hadir semua ya. Oke, sistem pengapian ya. Sistem pengapian, ada yang tahu nggak sebelumnya sistem pengapian itu apa sih? Siapa yang tahu angkat tangan. Sistem pengapian itu fungsinya untuk apa sih? Angkat tangan, siapa yang tahu? Untuk memercikan bunga api. Sistem pengapian itu berfungsi untuk memercikan bunga api. Ada lagi mungkin? Jadi seperti ini. Analoginya adalah sistem pengapian itu seperti ini. Kalian pernah main waktu kecil pakai kaca pembesar? Pernah ya? Oke. Kalau misalnya kalian taruh kertas baru kamu pakai cahaya matahari, kamu kasih cahayanya dari kaca pembesar, apa yang terjadi? Kertasnya kebakar kan? Itu seperti itu. Jadi di sistem pengapian sendiri itu juga sama seperti itu. Jadi berupa pertalite atau premium pertamax gitu ya. Terus yang kedua itu adalah api yang berasal dari busi gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah apa? Betul, udara. Dalam sistem pengapian itu harus memenuhi 3 unsur ini. Sama seperti halnya yang tadi saya jelaskan. Analoginya adalah kita pakai kaca pembesar waktu kecil gitu ya. Terkait sistem pengapian, nanti di akhir pembelajaran saya minta kalian membuat analisis alternatif solusi ya, membuat alternatif solusi terkait dengan sistem pengapian yang trouble ya. Nanti ada 2 permasalahan yang nantinya akan saya munculkan pada saat akhir pembelajaran yang nantinya akan kalian selesaikan. Pertama itu adalah sistem pengapian sepeda motor tersebut sistem pengapiannya hilang. Itu kenapa? Nanti berupa buku literasi kalian mencari di apa yang terjadi kalau sistem pengapian kecil, sama aja, nggak bakal kebakar juga, nggak bisa nyala motornya. Oke, nanti 2 permasalahan itu kalian diskusikan. Saya akan membuat 2 kelompok kecil ya. Nanti saya 2 kelompok kecil, jadi nanti saya baginya nanti ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nanti yang nomor 1 silahkan bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 silahkan bergabung dengan nomor 2. Oke, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, silahkan berdiri gabung dengan teman-temannya yang 1 kelompok. Oke, yang 1 sini deh, boleh 1 sini, yang 2 di sini, boleh. Ayo. Boleh, ini ditarik nggak apa-apa, ini ditarik jadi nanti itu juga yang itu ditarik nggak apa-apa. Oke, sistem pengapian. Oke.
tujuan pembelajaran dari sistem pengapian ini adalah yang pertama, kamu atau Ananda semua sebagai siswa dapat mengidentifikasi komponen sistem pengapian pada sepeda motor. Jadi nanti kalian mampu mengidentifikasi komponen dari sistem pengapian. Yang kedua adalah siswa atau Ananda sekalian dapat mendiagnosis gangguan pada sistem pengapian pada sepeda motor. Jadi selain kalian dapat mengidentifikasi, nanti itu akan naik levelnya ya, levelnya naik menjadi mendiagnosis. Video permasalahan terkait apa, Pak? Video permasalahan terkait sistem pengapian yang trouble atau rusak. Nih, kalian bisa cek, kalian bisa simak cara memperbaikinya seperti apa. Dari video yang sudah kalian simak, kalian sudah melihat, jadi pengapian itu ada yang AC dan pengapian ada yang DC. Kalau yang AC berarti sumber arusnya dari spool ya. Kalau DC berarti sumber arusnya atau sumber tegangannya dari aki. Nah, tadi ada istilah lagi nih, ada istilah kalau Supra tadi kan ada yang full DC, ada yang apa? Masih half wave. Nah, artinya apa? Artinya kalau full DC dia itu kabelnya hanya 2. Keluaran dari kiprok atau keluaran dari spool itu kabelnya hanya 2. Yang satu itu untuk pengisian dan yang satu untuk penerangan ya. Ingat, ini standarnya standar Honda ya. Ini standarnya standar Honda. Dari sini kita bisa mendefinisikan nih ya. Jadi definisi dari sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Nah, sama yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada 3 unsur atau ada 3 bahan yang dibutuhkan untuk sistem pembakaran atau sistem pengapian. Apa aja, Pak? Bahan bakar ya. Terus api sama udara. Bingung ini ya. Macam-macam sistem pengapian. Yang pertama ada sistem pengapian magnet. Ya, yang kedua sistem pengapian platina dan yang ketiga sistem pengapian CDI. Ya, walaupun sekarang itu yang paling sering digunakan itu adalah CDI, platina sudah jarang ya. Terus tuh magnet juga sudah jarang gitu ya. Tapi tetap kalian harus tahu dulu magnet dan platina itu konsep kerjanya seperti apa. Jadi nanti kalian dapat mempelajari dan mengupgrade pengetahuan mengenai pengapian CDI ya. Ya, pengapian magnet itu seperti ini nih. Pengapian magnet itu ada ignition switch atau kunci kontak ya. Ada ignition source coil. Ini sebenarnya bahasa Inggris saja, cuman bahasa Indonesianya apa? Ini loh spool juga ya. Ini spool ya. Ada kapasitor. Apa fungsinya kapasitor? Kapasitor berfungsi untuk kapasitas gitu ya. Betul, ya. Mantap nih ya. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Kenapa harus disimpan? Karena nanti di kontak di platina akan diputus. Ya, akan diputus yang nantinya arus dari kapasitor akan menginduksi
menginduksi koil pengapian untuk dapat memercikkan bunga api. Namanya juga Jadi koil. Koil itu bertujuan untuk melipat gandakan arus listrik. Yang tadinya itu mungkin 12 volt atau berapa, dia akan dilipat gandakan menjadi 10.000. Ya, 10.000 sampai 15.000. Besar kan? Besar. Sistem pengapian magnet dan platina itu bedanya cuma di situ aja, dari arusnya dan dari rangkaiannya. Tapi secara prinsip cara kerjanya sebenarnya kurang lebih sama. Oke, gimana? Ada yang mau tanyakan terkait pengapian magnet dan pengapian platina nih? Cukup? Cukup ya. Nih masih loyo padahal sudah makan ya. Kita bangkit lagi semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Jangan apa ya? Jangan kemenyak loyo gitu. Waduh, jangan ya. Walaupun siang, walaupun sudah jamnya makan siang, padahal tadi sudah makan siang gitu ya. Janganlah. Maksudnya kita harus belajar, tujuannya baik. Semoga outputnya juga menghasilkan hasil yang baik. Pengapian CDI. Nah, ini nih yang sekarang sering digunakan ya, pengapian CDI. Pak, ini kok gambarnya kok susah banget Pak ya, kayak ular-ular gitu ya. Oke. Jadi kalau dari skema ini dia pengapian AC atau DC? Saya pengen lebih semangat lagi. AC atau DC? AC. Gitu, harus semangat. Masa, aduh, TBSM nih, sangar-sangar ya kan. Di sini logo Honda, malu sama Hondanya gitu ya. Iya, harus semangat ya. Ini AC. Kenapa dikatakan AC? Karena arus dari pengapiannya berasal dari spool ya. Spool menghasilkan arus ya. Terus, nah HM-nya apa nih? Merek-merek baju Pak, begitu ya? Bukan ya. HM itu adalah apa itu? Kode warna. Hitam strip merah. Okay. Memicu terjadinya pengapian. Kalau tadi platina, kelemahannya apa Pak? Platina. Kalau platina kan dia kan kayak, kamu tahu berasnya motor starter? Ya, itu kan semakin lama kan semakin aus kan? Itu yang ditakutkan itu bisa habis, dan kotor pun sebenarnya juga mempengaruhi dari kinerja sistem pengapian. Sedangkan ini kan sistemnya elektronik sudah. Dia pakai transistor, ada triggernya itu bekerja pada saat pulsar bersentuhan dengan magnet pada flywheel. Ya. Ini step kelompok aja sih ya, step kelompok mengisi ya, nama kelompoknya apa. Terus nih ada 2 permasalahan. Pengapian pada sepeda motor hilang, cari alternatif solusi dan permasalahannya gimana ya. Jadi nanti setiap kelompok tuh dua-duanya ngerjain, nanti dipresentasikan sama atau enggak, gitu aja ya. Oke, ini silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit mungkin ya. Cukup ya 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah ya? Oke, silahkan dari kelompoknya Rifai. Pengapian pada sepeda motor hilang, cari alternatif solusi dan permasalahannya. Alternatifnya itu bisa saja dari kabel dari spoolnya itu untuk pengapiannya bisa saja putus. Kabel groundnya bisa juga tidak tersambung, koilnya juga bisa rusak, sama CDI-nya juga mungkin sudah lama. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompoknya Noval, silahkan. Pengapian pada sepeda motor hilang, cari alternatif solusi dan permasalahannya. Bahan bakar yang habis, tidak ada percikan api pada busi, sekring yang putus, rusaknya CDI. Pengapian pada sepeda motor kecil, cari alternatif solusi dan permasalahannya. CDI motor rusak, pulsernya lemah, koilnya bermasalah. Oke,
kalian sudah melakukan diskusi. Silahkan kalian atau Ananda semuanya buat sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa. Lalu salah satunya aja nanti menyimpulkan. Oke, silahkan. Oke, gimana? Sudah? Pada pembelajaran hari ini, kesimpulan yang kita dapat adalah kita bisa mengetahui komponen dan fungsinya pada sepeda motor. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok Nopal. Sudah selesai teori, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita lanjut ke praktek. Jadi nanti kalian dalam praktek tersebut kalian memperbaiki dan mencari alternatif solusi dari permasalahan yang ada. Tapi permasalahannya itu adalah ada dua motor, ya, motor Beat dengan motor Vario. Dua-dua motor ini pengapiannya hilang. Tolong cari alternatif solusi dan perbaiki, ya. Nanti ada LKPD-nya nanti saya berikan untuk memandu kalian dalam proses perbaikan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan Noval pimpin teman-temannya berdoa dulu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan semangat pagi.